Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang mungkin saat ini tengah merasakan beban berat di pundak, hati yang gelisah, atau bahkan mungkin, tanpa Anda sadari, tengah terperangkap dalam jaring-jaring energi negatif yang disebarkan oleh tangan-tangan jahil, oleh mereka yang ingin mencelakai Anda dengan cara yang tidak terlihat. Saya tahu, ini adalah topik yang sensitif, yang seringkali dianggap tabu. Namun dalam dunia spiritual dan keimanan kita, ia adalah realitas yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Hari ini, saya akan membuka rahasia yang mungkin belum banyak diungkap, sebuah pengetahuan yang sangat vital, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak hanya melindungi Anda, namun juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kekuatan spiritual yang luar biasa dalam diri Anda. Saya akan mengungkap secara mendalam 3 surat Al-Quran yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir. 3 surat yang memiliki kekuatan ilahi untuk mematahkan setiap serangan, setiap ikatan, dan setiap niat jahat yang diarahkan kepada Anda. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda sebuah strategi perlindungan yang utuh dan tak tergoyahkan. Sebagai seorang yang telah mendalami ilmu-ilmu keagamaan dan spiritual selama bertahun-tahun, saya sering sekali berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan iman dan Al-Quran mampu mengubah hidup yang hancur menjadi utuh kembali, bagaimana keputusasaan berganti harapan, dan bagaimana kegelapan sihir sirna di hadapan cahaya ayat-ayat suci. Saya telah melihat banyak bukti nyata dari kebesaran firman Allah, betapa setiap hurufnya adalah penawar, setiap ayatnya adalah benteng, dan setiap suratnya adalah senjata paling ampuh yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang beriman. Janji saya kepada Anda hari ini bukanlah sekadar janji kosong, melainkan sebuah komitmen untuk membagikan sebuah rahasia ilahi yang, jika Anda pahami dan amalkan dengan sungguh-sungguh, akan menjadi perisai paling kokoh dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang perlindungan dari sihir dan gangguan jin semata, tetapi juga tentang bagaimana Anda bisa hidup dengan ketenangan, keberanian, dan keyakinan penuh bahwa Allah senantiasa bersama Anda. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar dan pelajari sebentar lagi akan mengubah cara pandang Anda terhadap Al-Quran dan potensi diri Anda dalam menghadapi segala bentuk kejahatan. Bagaimana mungkin sebuah surat dari kitab suci bisa memiliki efek dahsyat seperti itu pada entitas jahat dan praktik sihir? Jawabannya ada dalam kedalaman setiap ayatnya, dalam rahasia yang tersembunyi, yang akan kita bongkar bersama. Pernahkah Anda merasa hidup Anda stagnan tanpa alasan yang jelas? Rezeki seret padahal sudah bekerja keras, hubungan keluarga tiba-tiba retak, kesehatan menurun drastis tanpa diagnosa medis yang pasti. Atau mungkin, Anda merasakan ada kehadiran yang tidak nyaman di sekitar Anda, bisikan-bisikan aneh, mimpi buruk yang berulang, atau bahkan melihat bayangan-bayangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan pernah meremehkan perasaan-perasaan itu. Di banyak kasus, ini bukanlah sekadar kebetulan atau stres biasa. Ini bisa jadi adalah tanda-tanda sihir atau gangguan jin yang tengah bekerja, menggerogoti energi positif Anda, dan merusak setiap aspek kehidupan Anda. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan keputusasaan karena terjebak dalam lingkaran setan ini. Mereka mencari pertolongan ke sana kemari, terkadang justru jatuh ke tangan orang yang salah, yang malah memperparah keadaan. Harta benda habis, waktu terbuang percuma, dan yang paling parah, keimanan mereka mulai goyah. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Adakah jalan keluar dari penderitaan ini? Apakah aku akan terus terpuruk seperti ini? Rasa cemas, takut akan masa depan, dan perasaan tidak berdaya menjadi teman setia mereka. Mereka seperti terperangkap dalam sangkar tak terlihat, padahal kunci kebebasan itu ada dalam genggaman mereka, menunggu untuk ditemukan. Lalu, apa yang membuat mereka begitu mudah terjerat dan sulit untuk bangkit? Dan mengapa dukun dan ahli sihir begitu berani melancarkan serangan mereka, seolah tak ada yang bisa menghentikan mereka? Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati saya, tentang seorang ibu bernama Fatimah. Ia datang kepada saya dengan mata sembab dan wajah pucat pasi. Suaminya, seorang pengusaha sukses, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Usahanya bangkrut dalam hitungan bulan, dan anak-anaknya yang semula ceria, mendadak sering sakit-sakitan dan bertengkar satu sama lain.
Rumah tangga yang harmonis itu kini dipenuhi ketegangan dan kecurigaan. Fatimah telah membawa suaminya ke berbagai dokter spesialis, namun tidak ada yang menemukan penyakit fisik yang bisa menjelaskan kondisi suaminya. Bahkan, paranormal dan dukun pun sudah didatangi, namun kondisi suaminya justru semakin memburuk. Suatu malam, ia bermimpi aneh, melihat bayangan hitam besar mengelilingi rumahnya, dan saat terbangun, ia merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuh. Dalam keputusasaan,nya, ia teringat sebuah pengajian yang pernah saya adakan tentang kekuatan Al-Quran. Dengan sisa tenaga yang ada, ia datang menemui saya. Setelah mendengarkan kisahnya, saya menjelaskan kepadanya tentang pentingnya perlindungan dari sihir dan gangguan jin melalui ayat-ayat Al-Quran. Saya membimbingnya untuk mulai rutin membaca beberapa surat, dengan niat penuh memohon pertolongan Allah. Awalnya, ia merasakan perlawanan yang sangat kuat, mual, pusing, dan badannya terasa berat setiap kali ia mencoba membaca. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus berjuang, meskipun hanya mampu membaca beberapa ayat saja setiap hari. Perlahan tapi pasti, setelah beberapa minggu, keajaiban mulai terjadi. Suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, usahanya mulai bangkit kembali, dan suasana di rumahnya menjadi lebih tenang. Suatu hari, Fatimah bersaksi bahwa ia melihat bayangan hitam itu lenyap dari pandangannya setelah ia membaca surat-surat yang saya ajarkan dengan penuh keyakinan. Kisah Fatimah ini bukanlah satu-satunya. Ada banyak sekali kisah nyata di luar sana, orang-orang seperti Anda, yang awalnya mungkin skeptis, namun kemudian menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan Al-Quran yang agung mampu memporak-porandakan sihir dan mengembalikan kehidupan mereka. Ini membuktikan bahwa kita semua rentan, namun kita juga memiliki potensi kekuatan yang luar biasa, sebuah warisan ilahi yang seringkali kita lupakan. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Al-Quran, yang sejatinya adalah petunjuk dan rahmat, bisa menjadi momok yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir? Jawabannya terletak pada esensi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang Maha Kuasa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap huruf, setiap kata, setiap ayatnya mengandung energi ilahi yang tidak terbatas, yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun di alam semesta ini, termasuk sihir paling gelap sekalipun. Para dukun dan ahli sihir, serta jin-jin yang menjadi sekutu mereka, beroperasi dalam dimensi kegelapan, dalam ruang hampa iman dan cahaya. Mereka mengandalkan energi negatif, mantra-mantra syirik, dan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan. Al-Quran adalah cahaya yang menghancurkan kegelapan itu. Ia adalah kebenaran yang memporak-porandakan kebohongan. Ia adalah tauhid murni yang menghancurkan kesyirikan. Bagi mereka, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keyakinan penuh adalah seperti menyiramkan air panas ke tubuh yang terbakar, seperti menyalakan api di tumpukan jerami yang mudah terbakar. Mereka tidak bisa bertahan di hadapan energi positif yang memancar dari ayat-ayat suci ini. Al-Quran memiliki kemampuan untuk membakar jin yang durhaka, membatalkan ikatan sihir, dan memblokir saluran komunikasi antara dukun dan jinnya. Tapi, ini bukan sekadar sihir balasan. Ini adalah perlindungan yang datang langsung dari pencipta alam semesta. Ini adalah pertahanan, bukan serangan. Ini adalah pemurnian, bukan pencemaran. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang terkandung dalam 3 surat khusus ini yang membuatnya begitu menakutkan bagi mereka? Dan bagaimana kita dapat menggunakannya secara efektif? Saya akan memberikan sedikit petunjuk. Salah satu surat ini adalah surat pembuka Al-Quran, tapi mungkin bukan surat yang Anda duga sebagai yang paling ditakuti. Baiklah, mari kita mulai dengan yang pertama dari 3 surat Al-Quran yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir. Surat ini adalah pondasi bagi setiap muslim, gerbang menuju segala kebaikan, dan pemersatu hati dan jiwa. Ya, surat itu adalah Al-Fatihah. Mungkin Anda berpikir, bukankah Al-Fatihah adalah surat yang sangat umum? Semua muslim membacanya setiap hari dalam sholat. Justru disinilah letak kekuatannya yang tersembunyi, saudaraku. Kekuatannya ada pada keumuman dan kesempurnaannya. Al-Fatihah bukan hanya sekadar surat pembuka.
Ia adalah Ummul Qur'an, induknya Al-Quran. Ia mengandung seluruh inti ajaran Islam, mulai dari pujian kepada Allah, pengakuan atas keesaannya, permohonan petunjuk jalan yang lurus, hingga perlindungan dari jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai. Mengapa Al-Fatihah begitu ditakuti? Pertama, karena ia adalah ruqyah paling dasar dan paling agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Fatihah adalah obat. Banyak riwayat sahih menceritakan bagaimana para sahabat menggunakannya untuk menyembuhkan gigitan kalajengking dan berbagai penyakit lainnya. Jin-jin dan sihir beroperasi dengan memanfaatkan kelemahan, keraguan, dan kotoran spiritual dalam diri manusia. Al-Fatihah membersihkan itu semua. Ia menguatkan tauhid, meluruskan niat, dan menyelaraskan hati dengan kehendak Allah. Ketika hati dan pikiran seorang hamba bersih dan lurus, tidak ada celah bagi sihir untuk masuk. Kedua, Al-Fatihah adalah doa yang sangat komprehensif. Di dalamnya terdapat permohonan hidayah, yang berarti kita memohon agar Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, dan melindungi kita dari segala bentuk kesesatan, termasuk kesesatan yang ditimbulkan oleh sihir. Jin-jin dan dukun bersekutu dengan kesesatan. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan keyakinan penuh, ia memancarkan cahaya hidayah yang membakar kesesatan tersebut. Ketiga, Al-Fatihah adalah pengakuan total atas kekuasaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah deklarasi kemandirian kita dari makhluk lain dan ketergantungan penuh kita kepada Allah. Bagi dukun dan jin, ini adalah pukulan telak. Mereka hidup dari ketergantungan manusia pada selain Allah, dari kesirikan. Ketika seorang hamba mendeklarasikan tauhid dengan Al-Fatihah, mereka kehilangan kekuatannya. Al-Fatihah adalah benteng tauhid yang tidak bisa ditembus. Maka, amalkanlah Al-Fatihah bukan sekadar bacaan sholat, tapi sebagai ruqyah harian Anda. Lantas, apa hasil dan konsekuensi dari mengamalkan Al-Fatihah dengan pemahaman seperti ini? Konsekuensinya adalah pembebasan, ketenangan, dan peningkatan keberkahan dalam hidup. Ketika Anda menjadikan Al-Fatihah sebagai bagian integral dari ruqyah syariah harian Anda akan mulai merasakan perubahan signifikan. Gangguan yang mungkin selama ini Anda rasakan, seperti mimpi buruk, perasaan tertekan, atau bisikan-bisikan negatif, akan perlahan menghilang. Al-Fatihah akan membersihkan aura spiritual Anda, mengusir energi-energi negatif yang menempel, dan menarik energi positif ke dalam diri Anda. Anda akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih berenergi. Ini bukan hanya perlindungan pasif, tapi juga sebuah afirmasi aktif dari kekuatan Allah dalam hidup Anda. Setiap kali Anda membaca Al-Fatihah dengan khusyuk, seolah-olah Anda sedang memperbarui janji setia Anda kepada Allah, dan Allah pun memperbarui janji perlindungannya kepada Anda. Manfaatnya juga meluas ke aspek fisik. Banyak kasus di mana penyakit-penyakit yang tidak terdiagnosis secara medis, atau yang sulit disembuhkan, menunjukkan perbaikan setelah pasien secara rutin mengamalkan Al-Fatihah sebagai bagian dari terapi spiritual. Ini karena Al-Fatihah bekerja pada akar masalah, membersihkan simpul-simpul sihir atau gangguan jin yang mungkin menjadi penyebab fisik. Selain itu, Anda akan melihat peningkatan dalam rezeki dan hubungan sosial. Energi positif yang terpancar dari diri Anda akan menarik kebaikan dan menjauhkan keburukan. Anda akan menjadi pribadi yang lebih dicintai, lebih dihormati, dan lebih dipercayai. Bahkan, lingkungan sekitar Anda pun akan merasakan dampak positifnya. Rumah Anda akan terasa lebih damai, penuh keberkahan, dan tidak disukai oleh jin-jin jahat. Namun, Al-Fatihah hanyalah awal. Ada 2 surat lainnya yang akan menjadi pelengkap dan penguat, membentuk perisai spiritual yang tak tertembus. Bersiaplah untuk revelasi berikutnya, karena ini akan mengubah pemahaman Anda tentang kekuatan perlindungan Al-Quran secara drastis. Namun tunggu sebentar, ada yang lebih penting dari sekadar mengetahui nama surat-surat ini. Ada rahasia di balik rahasia yang harus Anda pahami. Dukun dan ahli sihir tidak hanya takut pada surat-surat tertentu, tetapi juga pada kondisi hati dan jiwa seseorang saat membaca surat-surat itu. Jika Anda membaca Al-Fatihah atau surat-surat lainnya dengan keraguan,
tanpa keyakinan penuh, atau bahkan dengan hati yang masih condong pada kesirikan, maka kekuatan ayat-ayat itu tidak akan optimal. Inilah mengapa banyak orang yang membaca Al-Quran setiap hari namun tetap saja terkena sihir atau gangguan. Kuncinya adalah pada bagaimana kita membacanya, dengan hati seperti apa kita berinteraksi dengan firman Allah. Dan ini membawa kita pada surat kedua dari 3 surat Al-Quran yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir. Surat ini sangat terkenal karena ayat kursinya, sebuah ayat yang sering disebut sebagai rajanya ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya berbicara tentang surat Al-Baqarah, khususnya ayat kursi. Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran, dan di dalamnya terkandung begitu banyak pelajaran, hukum, serta kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Namun, kekuatan penangkal sihir dan pengusir jinnya secara spesifik terpusat pada ayat 255, yaitu ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa saja yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan menjaganya dari setan hingga pagi. Dan tidak ada setan yang dapat mendekatinya. Ayat kursi menjelaskan keesaan Allah, keagungannya, kekuasaannya yang mutlak atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, dan dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Ini adalah deklarasi paling dahsyat tentang kemahakuasaan Allah. Mengapa ini menakutkan bagi dukun dan jin? Karena ayat kursi secara langsung menantang dan membatalkan klaim kekuatan apapun selain Allah. Jin-jin dan sihir beroperasi dengan menciptakan ilusi kekuatan, dengan mengklaim kemampuan untuk mempengaruhi takdir atau pengetahuan tentang hal gaib. Ayat kursi menghancurkan ilusi itu dengan menegaskan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Ketika ayat kursi dibaca, ia memancarkan gelombang energi ilahi yang begitu kuat sehingga jin-jin jahat tidak sanggup mendekat. Mereka seperti terkena sengatan listrik atau terbakar oleh cahaya yang menyilaukan. Mereka tidak bisa menyembunyikan diri dari kekuatan ayat ini. Bahkan setan yang paling durhaka sekalipun, tidak akan mampu bertahan di hadapan pembacaan ayat kursi yang penuh keyakinan. Ini adalah jawaban atas pertanyaan banyak orang, bagaimana cara agar doa saya terkabul dan perlindungan saya kuat? Salah satunya adalah dengan mengamalkan ayat kursi dengan pemahaman mendalam tentang keagungan Allah yang terkandung di dalamnya. Amalkanlah ayat kursi setiap selesai sholat, sebelum tidur, dan sebelum Anda keluar rumah. Ia adalah benteng pelindung Anda dari segala kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sekarang, mari kita berbicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, dan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak Anda. Ini bukan hanya tentang mengetahui surat-suratnya, tetapi tentang menjadikannya gaya hidup spiritual. Pertama dan terpenting, niat. Niatkanlah setiap pembacaan Al-Quran Anda untuk mencari keridaan Allah, untuk perlindungan dari sihir dan gangguan jin, dan untuk kesembuhan dari segala penyakit, baik fisik maupun spiritual. Niat yang tulus adalah kunci pembuka pintu rahmat Allah. Kedua, keyakinan atau yakin. Yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap ayat yang Anda baca adalah firman Allah yang Maha Kuasa, dan Dia mampu melindungi serta menyembuhkan Anda. Tanpa keyakinan, pembacaan hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna. Ingat kisah Fatimah, ia memiliki keyakinan yang kuat meski awal mulanya sulit. Ketiga, konsistensi. Amalkan ketiga surat ini, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi dari surat Al-Baqarah, dan surat ketiga yang akan segera saya ungkap, setiap hari tanpa terputus. Jadwalkan waktu khusus untuk membacanya, misalnya setelah sholat fardu, sebelum tidur, atau di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Konsistensi akan membangun energi positif yang kuat di dalam diri Anda. Keempat, kebersihan hati dan spiritual. Jauhkan diri dari perbuatan dosa, kesirikan, dan maksiat. Jin-jin jahat dan sihir cenderung mendekati hati yang kotor dan jauh dari Allah. Sucikan hati Anda dengan istighfar, taubat, dan memperbanyak zikir. Kelima, praktik ruqyah syariah mandiri. Selain membacanya,
Anda bisa juga mempraktikkan ruqyah syariah mandiri. Caranya, setelah membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan ketiga surat terakhir Al-Quran, yang akan saya sebutkan, tiupkan ke telapak tangan Anda, lalu usapkan ke seluruh tubuh Anda, atau pada bagian tubuh yang terasa sakit. Anda juga bisa membacakannya pada air minum yang kemudian Anda minum atau gunakan untuk mandi. Air adalah medium yang baik untuk menyimpan dan menyebarkan energi positif dari ayat-ayat Al-Quran. Lakukan ini secara rutin, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Ini adalah metode lengkap yang akan melipat gandakan kekuatan perlindungan Anda. Dan inilah saatnya untuk mengungkapkan surat ketiga, sebuah surat yang mungkin sudah Anda kenal, namun kekuatannya melawan sihir seringkali diremehkan. Baiklah, kita telah sampai pada inti dari semua ini. Setelah Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran dan ayat kursi sebagai rajanya ayat-ayat, kini saya akan mengungkapkan surat ketiga dari 3 surat Al-Quran yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir. Surat ini adalah penutup dari keseluruhan mushaf Al-Quran, dan sering dibaca bersamaan dengan saudaranya, Al-Falah. Ya, saya berbicara tentang surat An-Nas. Bersama Al-Falah dan Al-Ikhlas, ketiganya dikenal sebagai Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan, atau dengan Al-Ikhlas menjadi 3 surat perlindungan. Namun, An-Nas memiliki keunikan tersendiri dalam konteks perlindungan dari sihir dan gangguan jin. An-Nas adalah surat yang secara spesifik memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Ia dimulai dengan kalimat, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan, yang memelihara dan menguasai manusia. Ini adalah deklarasi permohonan perlindungan secara langsung kepada Allah sebagai penguasa manusia. Kemudian dilanjutkan dengan Malikin Naas, Ilahiyan Naas, Raja Manusia, Sembahan Manusia. Ini menegaskan bahwa hanya Allah yang pantas untuk menjadi tempat berlindung, karena dialah satu-satunya Raja dan Sembahan sejati bagi seluruh manusia. Dan puncaknya adalah pada ayat Min syarril waswasil hanaas, aladzi waswisu fi syuduri naas, minal jinnati wa naas, dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi, yang membisikkan, kejahatan, ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Inilah kunci utamanya. Surat ini secara eksplisit menyebutkan perlindungan dari waswas atau bisikan jahat, yang seringkali menjadi pintu masuk bagi sihir dan gangguan jin. Dukun dan ahli sihir seringkali bekerja dengan cara membisikkan keraguan, ketakutan, dan keinginan buruk ke dalam hati manusia melalui jin-jin mereka. Mereka mencoba memecah belah, menimbulkan permusuhan, dan merusak keimanan dari dalam. Surat An-Nas adalah benteng pertahanan terhadap serangan internal ini. Mengapa An-Nas begitu ditakuti? Karena ia langsung menyerang akar dari strategi sihir, bisikan dan pengaruh negatif terhadap hati manusia. Ketika seorang dukun atau ahli sihir mencoba menguasai pikiran dan hati seseorang, dan orang tersebut membaca An-Nas dengan keyakinan, maka bisikan jin itu akan terpental, rencana mereka akan gagal, dan koneksi mereka akan terputus. Ini adalah perisai psikologis dan spiritual yang luar biasa. Dukun dan ahli sihir tidak bisa bekerja jika mereka tidak bisa mempengaruhi pikiran dan hati korbannya. An-Nas menutup celah itu. Amalkanlah ketiga surat ini, Al-Fatihah, ayat kursi, dan An-Nas, secara rutin. Mereka adalah paket perlindungan yang sempurna, yang secara bersama-sama akan menjadi 3 surat Al-Quran yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir. Mereka adalah penjaga Anda dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sebagai penutup, marilah kita mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia MU, atas petunjuk dan cahaya Al-Quran MU yang agung. Ya Allah, kami berlindung kepada MU dari segala bentuk kejahatan, dari sihir para tukang sihir, dari bisikan setan yang terkutuk, dari gangguan jin yang durhaka, dan dari kejahatan manusia yang dengki. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, pelindung dalam hidup kami, dan penawar bagi segala penyakit kami. Kuatkanlah iman kami, mantapkanlah keyakinan kami,
Sehingga tiada satupun kekuatan di bumi ini yang dapat menggoyahkan kami selain dari MU. Lindungilah kami, keluarga kami, dan harta benda kami dari segala mara bahaya. Jadikanlah setiap ayat dari 3 surat Al-Quran yang paling ditakuti oleh dukun dan ahli sihir ini sebagai benteng yang tak tertembus, sebagai perisai yang selalu membentengi kami dari setiap niat jahat. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami, dan berikanlah kami ketenangan dalam menghadapi segala ujian. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhai, bukan jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai. Akhirilah hidup kami dalam husnul hatimah, dan pertemukanlah kami dengan Nabi MU yang mulia di surga MU kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah selalu, saudaraku, kekuatan itu ada pada keyakinan Anda kepada Allah, dan Al-Quran adalah manifestasi dari kekuatan itu. Amalkanlah, pahamilah, dan hiduplah bersamanya. Insya Allah, Anda akan selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.